Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News pada siang hari ini di Metro TV. Kami akan menyampaikan informasi terbaru mengenai perkembangan kasus suap pengadaan barang yang dilakukan oleh Kepala Badan SAR Nasional Henry Alfiandri dan juga pihak dari Basarnas dan 3 orang pihak swasta lainnya. Kami melaporkan langsung dari kantor Badan SAR Nasional, pemirsa, di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, karena pada siang hari ini masih berlangsung pertemuan antara Pusat Polisi Militer TNI dengan sejumlah petinggi dari Basarnas. Mereka melakukan pertemuan dan juga kami mendapatkan informasi bahwa ternyata pihak dari Puspom TNI saat ini tengah melakukan pencarian ataupun mencari sejumlah dokumen ataupun sejumlah surat-surat terkait dengan kasus suap yang melibatkan Kepala Badan SAR Nasional Henry Alfiandri. Ini adalah bukti bahwa saat ini masih ada di kantor Basarnas ini pihak dari Polisi Militer TNI yang terus melakukan pertemuan dan juga rapat serta mencari sejumlah dokumen dan juga surat-surat terkait dengan kasus suap yang melibatkan Kepala Basarnas, Koordinator Administrasi di Basarnas, dan juga pihak swasta lainnya. Kami mendapatkan informasi bahwa ternyata pihak dari Polisi Militer TNI sudah tiba di kantor Basarnas ini sejak pagi hari. Namun terkait dengan apakah kemudian dilakukan penggeledahan atau tidak, memang belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak dari Basarnas maupun pihak dari TNI, dan kami juga sudah mencoba mengonfirmasi kepada pihak dari TNI, dalam hal ini adalah Kepala Pusat Penerangan TNI Julius, namun ternyata belum mendapatkan kepastian dan juga belum mendapatkan informasi. Namun yang bisa kami pastikan pada siang hari ini dalam Breaking News Metro TV, pemirsa, adalah pihak dari Polisi Militer TNI tengah berada di kantor Basarnas untuk melakukan sejumlah pertemuan dengan pimpinan Basarnas. Mengingat saat ini pimpinan tertinggi dari Basarnas yakni Henry Alfiandri sudah ditahan di tahanan Pusat Polisi Militer TNI, maka yang tengah melakukan pertemuan saat ini adalah pimpinan lainnya dari Basarnas. Kami mendapatkan informasi bahwa Sekretaris Utama Basarnas Haris Akadi dan juga pimpinan tinggi Madya dan Pratama tengah melakukan pertemuan di dalam gedung Basarnas. Kami akan mengajak Anda juga pemirsa untuk melihat kondisi terkini di dalam gedung Basarnas pasca kedatangan dari pihak Pusat Polisi Militer TNI pada hari ini. Kemudian tentu kita akan menimbulkan pertanyaan juga, apakah pada pertemuan di kantor Basarnas ini untuk mencari sejumlah dokumen terkait dengan dugaan suap ini ada pihak KPK. Kami mencoba mengonfirmasi juga sebenarnya pemirsa kepada rekan-rekan kami yang ada di Gedung Merah Putih dan juga kepada sejumlah pengurus KPK. Belum didapatkan informasi pasti apakah ada KPK yang turut hadir di sini. Namun kita melihat beberapa hari yang lalu petinggi atau pimpinan KPK sempat menyatakan bahwa mereka juga akan ikut menggeledah atau melakukan penggeledahan di kantor Basarnas untuk mencari tahu sejumlah dokumen untuk terus melakukan pendalaman mengenai dugaan suap yang dilakukan atau kasus suap yang dilakukan oleh Kepala Basarnas Henry Alfiandri. Ini adalah kondisi terkini di kantor Basarnas di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Tidak ada sebenarnya aktivitas yang begitu padat di hari Jumat ini. Namun yang kami dapatkan informasi bahwa pada pukul 9 pagi tadi pihak dari Pusat Polisi Militer TNI datang ke sini cukup banyak, jumlahnya lebih dari 5 orang mendatangi tempat ini dan langsung menuju ke lantai atas untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan dari Basarnas. Sebelum kami melakukan atau menjelaskan lebih lanjut pemirsa mengenai apa yang kemudian dibahas, apa yang tengah dicari oleh pihak dari Puspom TNI ini, kami akan memberikan gambaran di mana sebenarnya lokasi ataupun ruangan dari Kepala Basarnas Henry Alfiandri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Puspom TNI atas kasus suap ini. Henry Alfiandri ruangannya persis berada di sebelah kanan layar kaca. Di lantai 1 ini adalah ruangan persis dari Henry Alfiandri. Kemudian dipisahkan oleh lift. Di sebelah kirinya itu adalah ruangan dari Koordinator Administrasi Basarnas, Letkol Afri Budi, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Letkol Afri Budi diketahui merupakan orang kepercayaan dari Henry Alfiandri. Dan ini adalah gambaran terkini juga di Basarnas. Tidak ada terlihat sebenarnya pengamanan khusus juga meskipun Pusat Polisi Militer TNI tengah melakukan pertemuan. Kami masih menunggu sebenarnya di sini apa kemudian yang dihasilkan, ditemukan, dan juga dokumen-dokumen apa yang akan dibawa turun oleh pihak dari Pusat Militer. Namun tentu
Perlu diketahui juga bahwa ini adalah perkembangan dan juga pendalaman yang terus dilakukan oleh pihak TNI, dalam hal ini Polisi Militer, untuk mencari lebih lanjut dan mendalami lebih lanjut peran dari Henry Alfiandri selaku Kepala Basarnas, terutama pada saat ia menjabat sebagai Kabasarnas di tahun 2021 hingga tahun 2023. Kalau kita melihat kembali juga, sebenarnya pemirsa, pada beberapa waktu yang lalu pihak dari Puspom TNI juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 tersangka lainnya yang merupakan pihak swasta atau pemberi suap terhadap Henry. Pemeriksaan terhadap 3 tersangka pemberi suap ini juga sudah difasilitasi oleh KPK. Artinya memang koordinasi antara Puspom TNI dan juga KPK terus dilakukan terkait dengan kasus ini. 3 pihak swasta yang dimaksud ini adalah mereka yang memenangkan tender. Ada MG, MR, dan juga RA. Yang kemudian 3 tersangka pemberi suap ini melakukan pendekatan secara personal dengan menemui langsung Henry Alfiandri selaku Kabasarnas dan juga Afri Budi Cahyanto selaku orang kepercayaan Henry. Cukup besar suap yang diterima oleh Henry Alfiandri pada tahun 2021 hingga 2023. Basarnas diketahui menggelar sejumlah tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan LPSE di tahun 2021. Kemudian pemirsa, di tahun 2022 atau 2023, 2 tahun setelahnya, Basarnas membuka tender untuk proyek pekerjaan yang mencakup pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Lalu ada pengadaan public safety diving equipment dengan nilai kontrak 17,4 miliar serta pengadaan air UV untuk KN Sarganesa dengan nilai kontrak 89,9 miliar rupiah. Lalu bagaimana modus yang dilakukan oleh Kepala Basarnas Henry Alfiandri untuk bisa menerima suap tersebut? Diketahui ketika 3 orang tersangka dari pihak swasta ini memenangkan tender, mereka kemudian bertemu secara personal dengan Henry, dan dari pertemuan personal itu menghasilkan kesepakatan untuk pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian Kepala Basarnas Henry Alfiandri berjanji untuk siap mengkondisikan dan kemudian menunjuk perusahaan tadi sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan di tahun 2023. Kemudian ternyata diketahui Henry menerima total suap yang diduga diterima Henry dari 2021 sampai 2023 mencapai 88,3 miliar rupiah. KPK masih terus mendalami terkait dengan kasus ini, begitu juga dengan Pusat Polisi Militer yang termasuk dengan aktivitas yang dilakukan oleh Puspom TNI hari ini, bertemu dengan sejumlah pejabat dari Basarnas, kemudian menggali lebih dalam, mencari sejumlah dokumen, dan saat ini masih terus berlangsung. Apakah KPK ikut dalam proses pencarian dokumen ini? Kita masih menunggu, karena sampai saat ini pihak KPK juga belum menyampaikan statement mereka, belum menyampaikan pernyataan mereka, begitu juga dengan Pusat Polisi Militer TNI. Namun sekali lagi pemirsa, yang bisa kami pastikan saat ini adalah terjadi pertemuan antara pihak dari Pusat Polisi Militer TNI bersama dengan sejumlah petinggi Basarnas terkait dengan suap pengadaan barang yang turut melibatkan Kepala Badan SAR Nasional Henry Alfiandri dan juga Koordinator Administrasi yang merupakan orang kepercayaan dari Henry Alfiandri, yakni Afri Cahya. Nah, kita akan menunggu nanti pemirsa apa kemudian pernyataan dan apa dokumen yang dibawa, apa yang bisa dihasilkan, ditemukan oleh pihak Puspom TNI ini, karena kita tahu juga Panglima TNI sudah menyatakan komitmennya untuk terus memberantas korupsi termasuk di dalam instansi TNI. Pemirsa, kembali ke Anda studio. Ya, Sisilia Sindabariba melaporkan dari Gedung Basarnas. Sisil, sebelum mengakhiri laporan Anda, KPK sendiri sudah menyatakan bahwa telah menggeledah salah satu dari 3 tersangka dari pihak swasta. Apakah sudah dijelaskan atau Anda mendapatkan informasi ini tersangka yang mana yang sudah digeledah oleh pihak KPK? Sampai saat ini, Jason dan juga pemirsa, informasi terkait dengan bagaimana perkembangan siapa saja yang sudah diperiksa, kemudian apa saja hasil pemeriksaan tersebut, ini masih terus didalami oleh KPK. Apakah kami sudah mendapatkan informasinya? Kami belum mendapatkan informasi, tapi kami pastikan kami akan terus mencari informasi mengenai hal tersebut, dan tentu akan kami sampaikan kepada Anda pemirsa mengenai update informasi ini. Karena kalau kita melihat
uang yang ataupun dana yang diduga diterima oleh Henry Alfiandri cukup besar hingga 88 miliar rupiah. Ini bukan angka yang kecil tentunya. Dan update mengenai ini tentu akan kami sampaikan lebih lanjut, termasuk apakah nanti ada KPK di sini atau tidak, dan bagaimana sejauh ini koordinasi yang dilakukan oleh KPK dengan Basarnas, karena KPK juga Puspom TNI maksud kami, karena KPK juga sudah memfasilitasi pihak dari Pusat Polisi Militer untuk melakukan pemeriksaan, melakukan permintaan keterangan terhadap 3 tersangka pihak swasta yang sudah dilakukan oleh Puspom TNI beberapa waktu yang lalu. Jason. Ya, Sisil, apakah Anda juga mendapatkan informasi spesifik jenis dokumen seperti apa sebenarnya yang sedang didalami atau sedang dicari oleh pihak Puspom TNI dan juga pimpinan Basarnas di kantornya? Belum ada pernyataan resmi, Jason, namun kalau kita melihat sebenarnya apa kemudian dokumen yang dicari ini bisa dihubungkan dengan sejumlah program yang dilakukan oleh Henry Alfiandri selaku Kepala Basarnas pada periode 2021 hingga 2023. Karena dana suap yang diduga diterima Henry ini juga berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang, pengadaan sejumlah peralatan yang ada di Basarnas, mulai dari peralatan untuk mencari orang hilang, ada ROV juga. Inilah yang kemungkinan besar terus dicari oleh pihak dari Puspom TNI, bagaimana dokumen-dokumennya, apakah benar sesuai dengan sistem yang selama ini ada, ataukah ada pidana yang dilakukan di sana, termasuk dengan apakah ada sistem yang salah, ada potong jalurkah di situ. Inilah yang coba dicari sebenarnya oleh Puspom TNI, meskipun sebenarnya terkait dengan hal ini kita harus menunggu pernyataan dari Puspom TNI. Namun kembali lagi tidak bisa dilepaskan bahwa apa yang dicari oleh Puspom TNI hari ini masih terkait dengan suap yang diterima oleh Kabasarnas Henry Alfiandri dan juga orang kepercayaannya Afri Cahya. Jason. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.